Jadi dari novel itu dieksplor lagi mungkin karena kan untuk jadi beberapa episode gitu kan. Terus apa namanya, mungkin esensinya aja mereka yang samain gitu. Penulis novel Layangan Putus yang kini diadaptasi dari web seriesnya tengah banyak digandrungi masyarakat. Mami ASF mengungkap cerita asli di balik kisah tersebut. Mami ASF mengatakan bahwa cerita yang disajikan di web series Layangan Putus berbeda dengan kisah yang ia tulis di novelnya. Lalu bagaimana cerita Layangan Putus yang sesungguhnya? Lantas seperti apa kisah nyata Mami ASF yang menulis novel Layangan Putus tersebut? Wanita bernama asli Echa Prestia itu mengungkap bahwa sebenarnya di cerita novel Layangan Putus tak ada yang sama sekali perselingkuhan. Hal itu tentu berbeda dengan web series Layangan Putus yang justru sangat menonjolkan cerita perselingkuhan antara karakter Aris dengan Lydia. Ia menuturkan produser host yang memproduksi serial Layangan Putus memang mencari cerita yang umum dan lebih mengangkat sisi perselingkuhan. Wanita yang berprofesi sebagai dokter hewan itu meneteskan air mata ketika ditanya oleh Shiren Sungkar soal anak yang meninggal itu. Lebih banyak minta maafnya kalau ke anak. Lebih pengen anak-anak. Ungkapnya, karena sebelumnya 1, 2, 3, dan 4 itu kan kayak penuh dinantikan, dirawat, disayang, tapi yang kelima aku sibuk bekerja, ke dokter sebisanya aku, ungkapnya. Ketika hamil anak kelima, Echa masih sibuk bekerja, naik motor hingga sering jalan-jalan ke mall, dengan pemikiran agar mempermudah proses melahirkan. Sampai suatu ketika dia pulang ke rumah usai jalan-jalan ke mall, air ketubannya pecah dan dia langsung dilarikan ke rumah sakit. Semua terlihat normal sampai akhirnya pembukaan 10 dia mengalami ruptur uteri. Sebagai informasi dilansir dari website WebMD, ruptur uteri paling sering terjadi pada wanita hamil yang sebelumnya melahirkan bayi melalui operasi sesar. Saat menjalani operasi sesar, dokter memotong rahim untuk mengeluarkan bayi. Ruptur uteri kemungkinan besar terjadi di sepanjang garis bekas luka persalinan sesar sebelumnya. Ini karena dinding rahim mungkin lebih lemah di sepanjang garis operasi sebelumnya. Meskipun operasi sesar sebelumnya menempatkan seseorang pada resiko ruptur uteri di masa depan, itu bukan satu-satunya kondisi yang dapat menyebabkan ruptur uteri. Penyebab lainnya antara lain seperti terjadi trauma di bagian perut, kelahiran, rahim bawaan atau genetik.